Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita taufik kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama hadir dalam majlis Al-Quran, majlis zikir, majlis yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam kita doakan untuk Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk para keluarga beliau, pada para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang saya muliakan, pada pagi hari ini insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan tadabbur surah An-Nisa ya. Alhamdulillah Allah sudah berikan kepada kita taufik untuk menuntaskan 3 surah ya daripada surah-surah Al-Quran, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan pagi ini insya Allah kita akan mulai masuk ke dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa merupakan surah yang termasuk surat-surat yang panjang ya, yang berjumlah sekitar 176 ayat dan di dalamnya banyak sekali terdapat hikmah-hikmah, hukum-hukum yang tidak kalah kompleksnya dibanding dengan surah yang sebelumnya, itu surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Memang dalam surah An-Nisa ini kita akan memerlukan konsentrasi yang agak lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya, karena di sini banyak terdapat nanti hukum-hukum, perkara-perkara yang mungkin belum pernah kita temukan di dalam surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran sebelumnya. Mohon izin sebentar. Ya, di dalam surah An-Nisa ya, saya bacakan sedikit secara ringkas. Surah An-Nisa atau suratun Nisa di dalam Al-Quran dinamakan dengan suratun Nisa ya, yang berarti suratnya perempuan. Masya Allah ya, begitu mulianya perempuan dalam pandangan Islam, sehingga diberikan nama dalam surah dalam Al-Quran itu salah satunya dengan surat perempuan ya. Kita tidak pernah mendengar ada surat laki-laki, nggak ada ya, surat Rijal nggak ada ya. Nah, ini juga salah satu bukti betapa Allah memuliakan perempuan ya, meskipun dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan memang terdapat dalam surah An-Nisa ini juga, tapi judulnya Allah berikan justru adalah suratun Nisa, surat perempuan. Dia merupakan surat yang keempat dalam urutan mushaf Al-Quran ya, meskipun dia bukan berarti surat yang keempat diturunkan oleh Allah. Malah kalau kita lihat nanti penjelasannya, surat ini turun merupakan di urutan-urutan terakhir ya, urutan ada yang mengatakan 92, ada yang mengatakan 98, bahkan ada yang mengatakan dia di urutan surat yang ke-100, berarti sudah banyak dulu surat-surat yang turun sebelum surah An-Nisa ini. Nah, kenapa dinamakan dengan surah An-Nisa ya? Ini pernah juga ditanyakan kenapa surat itu dinamakan Al-Baqarah, Ali Imran, dan ini kenapa dinamakan dengan An-Nisa? Karena memang banyak sekali di dalamnya itu terdapat pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan wanita ya. Berhubungan dengan wanita, dengan pernikahan ya dan lain sebagainya, sehingga Allah memberikan keistimewaan dengan menamakan surah ini dengan surah An-Nisa, dan dia merupakan salah satu surat yang madaniyah. Seperti kita sudah pahami, madaniyah berarti adalah surat yang diturunkan setelah periode hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah ya, meskipun mungkin barangkali di antara ayat-ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ini ada yang merupakan surat-surat atau ayat-ayat yang turunnya justru di Mekah ya. Tapi karena turunnya setelah periode Madinah, maka setelah periode dakwah Rasulullah di Madinah, maka tetap dinamakan dengan surah Madaniyah. Kemudian juga surah An-Nisa ini dinamakan dengan surah An-Nisa Al-Kubra ya, karena ada juga surah An-Nisa yang lain dalam Quran juga disebut oleh Rasulullah sebagai surah An-Nisa, tapi dia adalah surah An-Nisa Al-Sughra, yaitu surah At-Talaq. Jadi kalau surah An-Nisa ini namanya An-Nisa Al-Kubra, maka surah At-Talaq dia adalah An-Nisa As-Sughra ya, karena juga At-Talaq itu membahas tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan perempuan, tapi tidak sepanjang surah An-Nisa ya.
Nah, di sini kita lihat eh, di sini dijelaskan surah ini meskipun diturunkan dalam Al-Quran dalam posisi yang keempat, namun dia eh, diturunkan sebagai surah yang ke-100 ya. Di antaranya ada yang mengatakan nomor 100, ada yang mengatakan surah ke-94, dan Utsman bin Affan mengatakan surah yang ke-92 ya. Dan memang surat ini diturunkan setelah perang Uhud ya. Kenapa banyak nanti membahas tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak yatim? Karena memang banyak umat Islam yang meninggal pada perang Uhud sehingga mereka meninggalkan anak-anak mereka yang menjadi yatim ya. Dan tentunya sehubungan dengan anak yatim ini ada perkara yang berhubungan dengan harta warisan ya, yang menjadi hak anak-anak mereka tersebut yang masih kecil, yang masih anak-anak ya, sehingga penting Allah turunkan surah ini, ayat ini yang berhubungan dengan bagaimana cara menyikapi harta mereka. Kemudian Bapak dan Ibu, di antara isi pokok kandungan surah An-Nisa ini banyak sekali ya, Masya Allah ya. Luar biasa memang Al-Quran ini, satu surah saja bisa membahas begitu banyak aspek ya. Yang di dalamnya bisa kita lihat di sini ada hukum keluarga ya, ada tentang warisan, ayat warisan terdapat di dalam surah An-Nisa ini, yaitu ayat-ayat 7 sampai 14. Kemudian nanti juga bagaimana cara mempergauli istri, di sini juga ada ya. Hukum-hukum perkawinan, kemudian juga kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia. Kemudian juga membahas tentang dasar-dasar pemerintahan, taktik, tujuan, dan adab perang. Bagaimana cara kita menghadapi musuh, bagaimana cara sholat dalam keadaan berperang, ya, bagaimana hukum membunuh seorang muslim, tentang kisos ya. Kemudian juga bagaimana Allah membedakan antara orang berjihad dengan tidak berjihad ya. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Kemudian juga yang paling monumental juga dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ini, perintah Allah untuk berbuat adil, ya'dilu ya. Yang kalimat ayat ini diabadikan oleh orang-orang barat di dalam salah satu universitas terkemuka di sana. Mereka tulis ayat ini jadi di pintu masuk kampus mereka, saya lupa apa nama universitasnya. Yaitu perintah untuk berbuat adil ya, ayat 105 sampai 115 ya. Kemudian juga selain itu juga membahas tentang akidah ya, tentang bagaimana Allah menjelaskan hakikat siapa itu Nabi Musa ya, dan Allah mengatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan Nabi Musa itu adalah Tuhan ya. Jadi Bapak dan Ibu, luar biasa sekali memang kandungan isi surah An-Nisa ini, yang tentunya dipastikan kalau kita bisa mentadaburinya dengan baik, dengan seksama, dengan menggali aspek-aspek yang ada di dalamnya, maka insya Allah selesai kita mentadaburi surah An-Nisa ini, kita akan membawa berbagai macam ilmu dan wawasan yang luar biasa ya, yang tentunya akan menambah wawasan kita terhadap agama ini, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah, dan semakin memperkokoh keyakinan kita bahwasanya betullah agama Islam ini sebagai agama yang sempurna yang Allah turunkan untuk menjadi agama yang kita jalankan dalam kehidupan kita, dan betullah bahwasanya Al-Qur'an ini betul-betul mukjizat Rasulullah SAW yang kekal hingga akhir zaman, karena isinya bukan saja membahas soal penyembahan kepada Allah ya, bukan soal ibadah saja, tapi juga soal seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, ini baru dalam satu surah Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau kita terus mentadaburi surah-surah yang lainnya. Nah, barangkali itu sedikit ya tentang apa namanya fadilah atau keutamaan daripada surah An-Nisa ini. Tentunya kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk membahas semuanya. Dan tentunya surah ini sebagaimana juga sebagian besar surah-surah yang lain memiliki keutamaan ya. Di antaranya di dalam ini terdapat surah yang membuat Rasulullah pernah menangis terseduh-seduh ketika beliau meminta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran, yaitu kalau tidak salah Abdullah ya, Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, Rasulullah meminta kepada beliau untuk membacakan Al-Quran, surah An-Nisa. Lalu ketika beliau sampai kepada surah An-Nisa ayat 41 yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Di saat itu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, matanya berinangan air mata ya. Yang di situ ayat tersebut menggambarkan bagaimana perasaan Rasulullah kelak ketika beliau dihadirkan oleh Allah untuk memberikan kesaksian kepada seluruh umat manusia
tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu, barangkali ini mungkin sedikit saja profil surah An-Nisa yang bisa kita sampaikan sementara ya. Nanti mungkin kita akan dalami lebih lanjut jika ada yang bertanya. Namun untuk informasi lebih lengkap Bapak Ibu juga bisa lihat di internet ya, di Wikipedia cukup lengkap penjelasannya, dan itu adalah insya Allah informasi yang valid yang sudah diseleksi tentunya oleh ulama-ulama Islam tentang kebenarannya. Baiklah Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita masuk kepada tadabbur ayat surah An-Nisa. Kita mulai dari ayat 1 insya Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini merupakan ayat yang pertama ya, yang Allah buka dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas atau seruan ya. Kalau surat yang sebelumnya kita tidak menemukan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah atau Ali Imran buka dengan ya ayyuhan nas ya. Dan surah An-Nisa ini juga seperti kita ketahui Bapak dan Ibu merupakan salah satu surah yang ujungnya ditutup dengan kalimat-kalimat yang dalam bentuk mad iwad ya. Mad iwad. Yaitu bukan ta'malun, bukan ya'malun, bukan tuflihun, tetapi raqiba begitu ya. Semuanya mubina, qatila, maf'ula ya, qalila begitu ya. Kecuali ayat terakhir daripada surah An-Nisa ini tidak ditutup dengan seperti biasanya, tetap ditutup dengan mad arid lisukun, yaitu Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Ya, itu satu ayat berbeda sendiri. Nah, baik Bapak dan Ibu, Allah di sini mengatakan ya ayyuhan nas. Ya, sebelumnya tentu kita singgung sedikit apa hubungan surah An-Nisa dengan surah Ali Imran, ya. Apakah ada hubungan atau tidak? Yang pasti tentunya semua Al-Qur'an ini satu sama lain saling berhubungan. Ya, itu pasti ya, sudah kita sampaikan sebelumnya, tinggal bagaimana cara kita menemukan kolerasi atau ketersambungan antara ayat ke ayat, surat ke surat. Pernah saya sampaikan juga di antara kitab yang dikarang oleh para ulama, ulama tafsir yang secara spesifik membahas hubungan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat, yaitu kitab namanya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Waswar ya, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Biqai. Yang pernah saya sampaikan juga, ini yang merupakan disertasinya pakar tafsir Indonesia, itu Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, membahas beberapa juzuk saja, tidak semua ya. Nah, hubungan surah An-Nisa dengan Ali Imran, kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, Allah mengatakan, menutup ayat Ali Imran dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Perintah terakhir daripada surah Ali Imran ini perintah bertakwa ya. Perintahnya perintah bertakwa. Begitu juga di beberapa ayat sebelum yang terakhir Allah menekankan tentang persamaan laki-laki dan perempuan. Kemarin yang kita bahas ya. Man amila minkum min dzakarin aw untha ya fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah akan mengijabah doa orang yang berdoa, dan Allah tidak pernah menghilangkan pahala amal ibadah manusia, hamba-hambanya, baik dari laki-laki maupun perempuan ya, dan Allah tutup dengan perintah untuk bertakwa. Lalu ternyata di ayat surah An-Nisa ini Allah memulainya kembali dengan perintah bertakwa. Jadi hubungannya sangat kuat. Dan kemudian nanti kita temukan bagaimana Allah menjelaskan bahwasanya yang namanya manusia itu ya terdiri daripada laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan daripada laki-laki itu pasangannya, yaitu perempuan. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, ya. Ini perintah untuk seruan untuk sekalian manusia. Yang ini berarti bahwasanya agama Islam ini bukan saja dikhususkan untuk bangsa Arab saja, ya, akan tetapi agama Islam ini diberikan oleh Allah untuk diserukan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya ketika kita berdakwah, Bapak dan Ibu, dakwah itu seharusnya bukan dakwah lokal, bukan dakwah nasional saja, melainkan dakwah itu harus internasional. Ya, kalau bisa kita berdakwah sampai ke Amerika, ke Antartika sana, ke Eropa, ke Australia ya, bahkan ke Afrika ya. Ya, tentunya dengan memerlukan perbekalan di antaranya bahasa-bahasa mereka. Karena memang Allah menjadikan agama Islam ini untuk didakwahkan kepada semua manusia, ya, bahkan juga dari kalangan jin pun
juga diperintahkan oleh Allah untuk didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Ya, kalimat takwa sudah sering kita sampaikan apa pengertiannya. Bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum. Yang mana Tuhan kalian itu dialah yang telah menciptakan kalian, kamu semua, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Ya, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada jiwa yang satu. Apa maksudnya jiwa yang satu, Bapak dan Ibu? Jiwa yang satu maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam, ya. Jiwa yang satu di sini adalah maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari satu jiwa, asal muasalnya itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha. Dan kemudian setelah itu dia, yaitu Allah, menciptakan daripada jiwa yang satu ini. Jadi ini meskipun dia adalah untuk perempuan, bukan kembalinya kepada Adam yang laki-laki, ya, tapi kembali kepada jiwa yang satu. Ya, nanti jangan ada yang salah mengartikan wa khalaqa minha. Di sini biasanya untuk perempuan, Ustaz. Sedangkan bapak kita Adam laki-laki. Ya, maksudnya di sini adalah ini kembali kepada nafsin wahidah ini. Nafsin wahidah ini dalam bahasa Arab statusnya muannats atau perempuan. Makanya disebut tapi yang dimaksud dengan nafsin wahidah di sini bukan perempuan, melainkan dia adalah laki-laki, yaitu Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi. Dan kemudian Allah ciptakan daripada jiwa yang satu itu, yaitu Nabi Adam, zaujaha, pasangannya. Ya, pasangannya, istrinya, yaitu Ibunda Hawa, ya, Ibunda Hawa. Dalam buku tafsir dijelaskan, tafsir At-Tabari, memang kisah ini bersumber daripada kisah Israiliyat, diceritakan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam sedang tidur-tidur di dalam surga, ya, memang Nabi Adam ini karena sendirian terlihat bengong begitu, ya, kelihatan kurang bergairah begitu, ya, sehingga suatu kali Allah ketika Nabi Adam sedang tertidur, didatangkanlah rasa kantuk yang dahsyat kepada Nabi Adam ini. Kemudian ketika dia tidur tersebut, maka ditariklah tulang rusuknya yang sebelah kiri, lalu dari situ diciptakanlah istrinya, pasangannya, yaitu Siti Hawa. Ini cerita Israiliyat memang, ya, bersumber daripada kitab Taurat atau ceritanya orang-orang ahlul kitab. Ya, tidak untuk kita imani dan tidak pula untuk kita dustakan, ya. Ini yang namanya informasi kita terima begitu saja. Benar atau salah, ya, tidak berhubungan juga dengan akidah. Tapi yang jelas ini sudah santer dalam cerita kita sehari-hari, bahwasanya yang namanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Bukan setiap laki-laki yang menjadi suaminya, bukan. Tetapi dulu bapak moyang kita, kakek kita, Nabi Adam, ibunda kita itu, Siti Hawa, itu diciptakan dari tulang rusuk beliau. Wa batha minhuma rijalan katsira. Dan kemudian Allah mengembangbiakkan daripada mereka berdua ini rijalan katsira, ya. Nah, ini tentunya menegaskan bahwasanya yang namanya perkembangbiakan manusia itu hanya bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan. Hanya terjadi dengan dua insan yang berpasangan. Tidak mungkin dengan dua insan yang sama-sama laki-laki, tidak mungkin dengan dua insan yang sama-sama perempuan. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, pasangan. Ya, jadi sampai hari kiamat bagaimanapun caranya, hebatnya ilmu kedokteran, tidak akan mungkin laki-laki menikah dengan laki-laki kemudian melahirkan keturunan. Sehingga kenapa salah satu penyebab Islam sangat membenci dan mengecam perilaku menyimpang itu, karena dia akan menyebabkan kepada musnahnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita bisa bayangkan kalau seandainya tidak terjadi lagi perkawinan sebagaimana mestinya laki-laki dan perempuan, maka seiring dengan waktu yang namanya manusia akan musnah dan punah di atas dunia ini, dan inilah yang tentunya ingin diselamatkan oleh agama kita. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembangbiakkan daripada yang berdua ini, ya, baik laki-laki dan perempuan yang banyak. Laki-laki yang banyak, begitu juga perempuan, ya. Seperti yang pernah kita dengar juga, Nabi Adam diberikan anak kembar, ya, setiap lahir kembar, ya. Kalau tidak salah kembarnya itu sampai 11, ya, kalau tidak salah. Kemudian waktu itu karena memang manusia masih sedikit, Allah izinkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan sesama anaknya, ya, tapi bersilang, ya, tidak yang lahir itu tidak kembar dengan kembar, ya. Jadi kembarnya itu berpasang-pasangan. Setiap lahir kembar laki dan perempuan, lahir lagi kembar lagi laki dan perempuan. Tapi yang disuruh menikah bukan
laki-laki dengan perempuan kembarannya, tapi bersilang begitu, ya, tidak boleh dengan sesama kembarannya. Namun memang secara nasab mereka sesama anaknya Adam. Tapi itulah syariat Allah yang Allah khususkan untuk Nabi Adam. Namun setelah itu tentu itu tidak boleh lagi karena manusia telah banyak dan dalam Al-Qur'an telah ditegaskan juga dilarang manusia itu untuk menikahi muhrimnya, ya. Termasuk diantaranya adalah saudari kandungnya. Wattaqullah, dan bertakwalah. Allah ulangi kembali. Tadi sudah disampaikan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya. Lalu Allah ulangi kembali betapa pentingnya pesan takwa ini Bapak dan Ibu, dan bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, yaitu Allah yang kamu meminta-minta, berdoa dengannya. Artinya apa? Bertakwalah kepada Allah yang kalian ketika saling meminta satu sama lain menggunakan namanya. Dulu orang Arab, ya, ketika dia meminta suatu hajat, suatu kebutuhan dari temannya, dia supaya pemberiannya itu diberi oleh temannya, dia menggunakan billahi alaik. Ya, sebelum dia meminta, dia mengucapkan dulu billahi alaik. Billahi alaik, demi Tuhan atasmu wahai saudaraku, kasih saya kasih saya itu, ya. Jadi memang kebiasaan orang Arab ketika mereka saling meminta di antara mereka, apapun itu permintaannya, bantuan, benda, barang, ya, maka mereka biasanya mengalasnya dengan menyebut nama Allah, ya, billahi alaik, ya, begitu. Nah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah yang kalian biasa menggunakan namanya ketika kalian saling meminta-minta, ya, saling meminta di antara kalian. Kemudian wal arham, dan begitu juga. Nah, di sini ada dua penafsirannya Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan bertakwalah kepada Allah yang kalian suka meminta dengan menggunakan namanya, dan juga kalian biasa menggunakan hubungan tali rahim. Biasanya meminta syafaat, ya, dengan mengatakan bi abi wa bi ummi, dengan bapakku, demi bapakku dan demi ibuku. Atau ada juga yang mengatakan bi abika wa ummika, demi nyawa bapakmu dan ibumu, tolong kasih saya. Ada juga yang mengatakan wa iyalik, demi anak-anakmu, ya. Artinya mereka menyebut hubungan silaturahim ketika saling meminta di antara mereka supaya permintaan itu dikabulkan. Namun dalam penafsiran yang lain, dan kita lebih condong, atau saya lebih condong kepada penafsiran ini, bahwasanya yang dimaksud dengan arham di sini adalah bertakwalah kepada Allah, atau takutlah kepada Allah, jagalah perintah-perintah Allah dan larang-larangannya yang kalian meminta dengan menggunakan namanya, dan begitu juga takutlah, ya. Takutlah atau peliharalah tali silaturahim. Bertakwalah atau takutlah, jagalah hubungan tali silaturahim. Nah, ini termasuk ayat yang sangat penting menyampaikan tentang bagaimana pentingnya kita menjaga tali silaturahim, karena Allah sebutkan secara khusus di sini wal arham, persaudaraan. Yang tentunya arham di sini yang paling dimaksud dengan arham di situ adalah orang-orang yang memiliki hubungan tali darah dengan kita, ya. Saudara, saudari kandung, paman, bibi, sepupu, ya, semua orang yang memiliki tali darah dengan kita, dan tentunya secara umum juga sesama umat manusia, karena pada dasarnya kita akan bersaudara. Ayat ini dimulai dengan menyebutkan manusia dimulai daripada satu jiwa, kemudian Allah jadikan pasangannya, dan dari merekalah kita semua terlahir. Secara logikanya tentu jelas sekali bahwasanya pada hakikatnya meskipun kulit kita berbeda, ya, wajah kita berbeda-beda, bahasa kita berbeda-beda, karakter semua, tapi kita semua bersaudara. Bahkan kalau secara genetik bersaudara kandung sebetulnya, ya, karena nasabnya sama semua sampai kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada Hawa, ya. Maka pada dasarnya kita adalah bersilaturahim. Lalu kemudian silaturahim itu terkotak-kotak, terpisah-pisah sesuai juga dengan pengkotakan yang Allah buat, yaitu dengan agama, ya. Terutama dengan agama, karena agama ini yang akhirnya memisahkan silaturahim kita dengan yang lain, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang bersaudara itu hanya orang yang beriman. Kalau sudah nggak beriman, nggak bersaudara lagi, ya. Namun demikian kita tetap tidak boleh melupakan di samping ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, kita tetap mempunyai ukhuwah yang ketiga yang bernama yaitu ukhuwah insaniyah. Sehingga kita tidak boleh menyakiti manusia apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun warnanya, tidak boleh, ya, tanpa hak, ya, karena pada dasarnya mereka adalah sedarah dengan kita, berasal daripada
manusia yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini prinsip yang diajarkan oleh Islam, bahwasanya kita memuliakan manusia itu. Ya, bukan kita pandang soal dari agamanya saja, tapi manusianya itu sendiri adalah makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Semua manusia dimuliakan oleh Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya, Allah berikan kepada mereka kesanggupan untuk berlayar baik di lautan, begitu juga untuk berjalan di daratan. Jadi Allah mewasiatkan kepada kita untuk menjaga tali silaturahim. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis mewanti-wanti kita, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dijauhkan daripada mati yang jelek, mati yang buruk, maka falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Dan pengertian menyambung silaturahim itu bukan berarti ketika kita dimusuhi orang, kemudian orang tersebut datang minta maaf kepada kita, kemudian kita menerimanya dan menyalaminya. Tidak, bukan itu yang dimaksud dengan silaturahim. Tetapi yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambungkannya kepada orang yang memutuskannya dari kita. Kita tidak ada salah apa-apa. Lalu tiba-tiba kita didiamin, kita diboikot, ya. Nah, kita sebagai seorang hamba Allah yang baik, ya, yang mukmin, kita yang memberikan inisiatif untuk datang kepadanya untuk memperbaiki hubungan tersebut dengan berbagai macam cara, ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah di atas kalian itu adalah mengawasi dan menjaga, ya. Allah menjaga kita selalu, bukan menjaga dalam artian mengawasi, ya, mengawasi, memantau. Itu maksudnya raqiba. Makanya muraqabatullah itu penting untuk kita amalkan, untuk kita terapkan, karena Allah itu raqib, maha menjaga atau mengawasi setiap gerak-gerik kita, bahkan semua yang terdapat di dalam jiwa kita ini, hati kita ini, Allah semuanya mengetahuinya. Kemudian Bapak dan Ibu, di ayat berikutnya wa atul yatama, ya, lalu masuklah kita kepada pembahasan yang kedua tentang cerita ayat-ayat yang menyinggung tentang hak-hak dan ketentuan yang harus kita perhatikan terhadap anak yatim. Ya, nah ini penting menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu, karena barangkali di antara kita ada yang sedang mengurus anak yatim, baik artian dalam anak yatim di sini adalah anak kita sendiri, ya, maupun mungkin anak sepupu, anak orang lain, ya, yang kita pelihara, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Di ayat ini Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Ya, berikan kepada mereka. Ya, tentu ini perintah secara umum, bukan berarti harus langsung diberikan begitu ayahnya meninggal, langsung ibunya yang tahu bahwasanya di antara harta yang ditinggalkan oleh sang ayah tersebut ada hak warisan anak-anaknya yang merupakan anak-anak yang telah menjadi yatim, langsung hari itu juga dikeluarkan. Enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya secara umum adalah jangan ditahan, ya, jangan dihilangkan, jangan dihabisi, atau jangan malah dikuasai, ya, tapi berikanlah harta anak-anak yatim tersebut. Bagaimana caranya, kapan waktunya, nanti ada keterangannya. Yang jelas perintahnya tidak boleh kita menguasai harta anak yatim, ya. Tidak boleh kita menguasai atau bahkan mungkin mengambilnya secara batil. Karena Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum, berikan anak-anak yatim tersebut harta-harta yang menjadi hak mereka. Ya, dari mana mereka punya harta yang menjadi hak mereka? Yaitu dari warisan ayahnya atau dari warisan ibunya misalkan. Ya, itu adalah haknya mereka, hartanya mereka. Meskipun mereka baru lahir berumur sehari sekalipun, mereka telah memiliki harta, ya. Karena dia adalah ahli waris daripada orang tua yang meninggalkannya. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan janganlah sekali-kali kalian menukar yang buruk dengan yang baik, ya. Maksudnya apa di sini? Jangan sekali-kali menukar yang buruk dengan yang baik, artinya jangan kalian bawa yang buruk, ya, dari harta kalian ganti dengan mengambil yang baik daripada harta anak-anak yatim. Jadi kalau anak yatim itu meninggal ditinggalkan orang tuanya, ayahnya misalkan, kemudian dia punya sejumlah hak waris, apakah itu uang, apakah itu benda, ya, perkebunan, pertanian, peternakan. Lalu tiba-tiba walinya, siapapun wali itu, apakah ibunya, pamannya, ya, atau orang umum siapapun, tiba-tiba datang
menguasai harta anak yatim tersebut, ya meskipun masih dia jaga, tapi dia ganti, ya dia ganti yang buruk-buruk dari harta pribadinya dia taruh di hartanya anak yatim, dan yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya apakah itu mungkin binatang ternak, ya ontanya yang gemuk, kambingnya yang gemuk, dia ambil, dia taruh di peternakannya, ya masih sama-sama kambing, ya tukarnya, tapi yang bagus-bagus dia ambil, yang jelek-jelek dia taruh di ranahnya atau di skupnya harta anak yatim yang sedang dia pelihara tersebut. Maka ini Allah memperingatkan, wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Ya, jangan kalian tukar yang buruk dengan yang baik, ya yang buruk yang kalian punya, lalu yang baik yang ada pada anak yatim kalian ambil. Wala ta'kulu amwalahum, dan jangan sekali-kali kalian memakan harta mereka ila amwalikum, ya dengan memasukkan harta mereka itu dengan menggabungkannya kepada harta kalian. Ya, jadi di sini maksudnya ada orang yang diamanahi untuk menjadi wali daripada anak yatim, dan anak yatim ini memiliki harta, yaitu harta warisan. Lalu harta warisan itu digabungkan begitu saja ke dalam hartanya, tidak dipilah-pilah, ya, tidak diberikan batasan-batasannya, sehingga semuanya mungkin dimasukkan ke dalam hartanya, ke dalam asetnya, kemudian dia kelola, dia kembangkan, dan kemudian dia ambil begitu saja tanpa memperhatikan bahwasanya di antara hartanya tersebut ada harta anak-anak yatim yang dititipkan kepadanya. Maka di sini Allah larang dengan keras sekali, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, ya. Janganlah sekali-kali kalian memakan harta anak yatim tersebut bersamaan dengan harta kalian, mencampur adukannya, ya. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, memakan harta anak yatim secara umum, apapun bentuknya, ya, karena ada sekitar 4 bentuknya cara orang memakan harta anak yatim. Yang pertama dengan menguasainya, ya. Sebentar. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu merupakan dosa yang sangat besar. Jadi termasuk salah satu dosa besar yang dalam hadis Rasulullah dikatakan 1 di antara 7 perkara yang dapat menghancurkan, mencelakakan seseorang di hari kiamat, masuk ke dalam neraka, yaitu orang yang memakan harta anak yatim. Bagaimana cara bentuk memakan harta anak yatim? Ada 4 kategori. Yang pertama, dengan menguasainya sama sekali. Kemudian yang kedua, dengan menggabungkannya ke dalam hartanya, kemudian dia menggunakannya tanpa memberikan batasan atas harta-harta tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan tidak memberikan kepada mereka harta mereka ketika mereka telah dewasa, ya. Dan yang keempat, ketika mereka menikah, dinikahi oleh walinya, orang yang menjaganya tersebut, kemudian dia tidak diberikan maharnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, innahu kana huban kabira. Sesungguhnya memakan harta anak yatim ini, maka dia adalah dosa yang sangat besar. Nah, ini penting menjadi perhatian bagi kita. Kalau ada di antara bapak dan ibu yang mungkin, ya, bersama mereka ada anak-anak yatim, ya, yang ditinggal oleh ayahnya, baik itu anaknya dia sendiri juga, tapi yang jelas meskipun anaknya dia sendiri, tapi kan dia sudah punya harta, yaitu daripada warisan ayahnya yang menjadi hak secara sah anak tersebut. Maka meskipun mereka masih kecil, ya, belum bisa mengelola harta tersebut, jangan sekali-kali sembrono, ya, di dalam menggunakan uang mereka, harta mereka tersebut, karena nanti bisa masuk kepada dosa yang sangat besar, yaitu memakan harta anak yatim. Nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi insya Allah bagaimana saja bentuknya. Kemudian di ayat yang ketiga Allah mengatakan, wa in khiftum alla tuqsitu. Nah, ini mohon nih bapak-bapak melek, ya. Ini ada ayat yang menarik buat bapak-bapak di sini, ya. Wa in khiftum alla tuqsitu, dan jika kalian takut, ya, alla tuqsitu fil yatama, untuk tidak berbuat adil kepada anak-anak yatim, ya. Anak-anak yatim di sini Bapak dan Ibu, yatama di sini adalah, ya, jamak daripada anak-anak yatim perempuan, ya. Anak-anak yatim, ya, maksudnya di sini adalah anak-anak yatim yang perempuan, ya. Di sini tentunya kita mengatakan anak yatim perempuan, kita mendapatkannya daripada penjelasan ulama-ulama ta'wil atau ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat juga, dari Mujahid dan Qatadah dan lain sebagainya, yang kita dapatkan dalam kitab-kitab tafsir. Untuk yatama di sini nih, dimaksudnya adalah anak-anak yatim perempuan yang telah dewasa, yang
telah bisa dinikahi. Jadi ada diceritakan oleh dalam hadis oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pada zaman dahulu ada orang-orang yang menjadi wali daripada anak-anak yatim, ya, yang perempuan-perempuan. Kemudian setelah anak-anak tersebut dewasa, mereka tertarik melihatnya, ya, dan kemudian ingin menikahinya, tapi menikahinya tanpa memberikan mahar. Karena dia merasa ini kan saya yang membesarkan, saya yang mengasuh, saya yang apa namanya menafkahinya, giliran dinikahi tidak diberikan maharnya. Maka Allah mengatakan, kalau seandainya kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim, maksudnya tidak sanggup memberikan mahar-mahar mereka ketika kamu ingin menikahi salah satu di antara mereka, maka fankihu ma qaba lakum, maka nikahilah apa-apa yang kalian senangi untuk diri kalian daripada perempuan-perempuan yang lain daripada anak yatim, ya. Jadi jangan nikahi anak-anak yatim tersebut, tapi nikahilah perempuan-perempuan yang lain, mathna wa thulatha wa ruba. Apakah itu mau dinikahi 2, ya, mau dinikahi 3, mau dinikahi 4. Nah, ini yang tadi saya sebut ayat yang menarik buat bapak-bapak, ya. Mohon maaf ibu-ibu, saya cuma intermezzo bercanda, ya. Karena ini perlu kita jelaskan. Karena selama ini orang begitu mudah mengatakan poligami itu masyru', poligami itu perintah Allah dan lain sebagainya. Padahal dia tidak faham konteks yang sesungguhnya daripada ayat poligami dalam Al-Qur'an. Ya, ada yang mengatakan Allah pertama kali merintahkan dalam Al-Qur'an itu justru menikah itu langsung 2. Kalau bisa langsung 3, langsung 4. Kalau nggak sanggup baru 1. Nah, itu orang-orang yang punya hawa nafsu yang apa namanya? Yang mengedepankan hawa nafsu dalam pernikahan, pengennya langsung 2, 3, dan 4, kalau nggak sanggup baru 1, sehingga dia mengatakan nikah itu bukan 1, harusnya 2, 3, dan 4, ya. Ya, mungkin kalau dia cuma membaca ayat ini secara sekilas begitu saja, benar yang dia sampaikan, ya. Tapi inilah pentingnya kita mentadaburi, ya, mentadaburi Al-Qur'an sehingga kita tidak salah memahami dan salah persepsi. Bahkan justru ayat ini kaitannya memerintahkan untuk menikah dengan 2, 3, dan 4 itu bukan semata-mata menikah begitu saja, tapi adalah solusi ketika seseorang takut untuk menikahi perempuan-perempuan yatim, anak-anak yatim yang ada dalam tanggungan mereka dan mereka tidak mau memberikan maharnya, ya. Maka kata Allah, daripada kalian jatuh kepada perkara menzalimi anak yatim, memakan harta anak yatim dengan menikah mereka tanpa memberikan mahar, maka silahkan nikahi saja wanita-wanita yang lain, ya. Nah, ini solusi sebetulnya, bukan perintah secara dasar, ya, untuk menikahi 2, 3, dan 4. Fankihu ma thaba lakum minan nisa, ya. Ini ada orang, dia sudah punya istri, lalu dia punya anak-anak yatim yang perempuan dalam rumahnya, lalu dia ingin menikahinya, tapi nggak mau ngasih mahar. Maka melihat fenomena ini, Allah menurunkan ayat ini dengan mengatakan, kalau kalian tidak tahan menahan hasrat kalian, wahai laki-laki, ya, karena tidak cukup dengan 1 istri, maka silahkan menikah, tapi jangan menikah dengan anak yatim yang kalian pelihara itu, tapi kalian nggak kasih maharnya. Tapi nikahi saja perempuan-perempuan yang lain, yang kalian senangi, mau 2, mau 3, mau 4. Nah, ini batasannya 4, ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini bukan berarti perintah, tetapi adalah rukhsah, ya, kebolehan, dispensasi, kalau seandainya merasa 1 tidak cukup, ya, dan tentu ada standarnya, ada syarat-syaratnya ketika seseorang ingin menambah kalau dalam bahasa kampung saya tambuh cie, ya. Bapak dan Ibu sering makan di rumah makan Padang, tambuh cie, ya, bertambah apa namanya menunya, ya, begitu, ya, atau yang ingin dinikmati, maka tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka dia boleh menikah dengan 2, dengan 3, dan 4. Nah, di sini ada juga Bapak dan Ibu yang menghitungnya 2 tambah 3 tambah 4. Berarti berapa itu? 9, ya. Dengan mengatakan Nabi kan istrinya 9, berarti kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad juga boleh 9. Karena ayat mengatakan, menikahlah kamu dengan 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 9, ya. Nah, ini perlu kita luruskan. Di sini maksudnya bukan wa, di sini bukan dan, ya, tetapi wa dengan arti au. Bisa 2 sekaligus, bisa 3 sekaligus, dan bisa 4 sekaligus. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalaupun mau menikah lebih dari 4, ya harus yang salah satu harus ceraikan. Bisa saja orang menikah 10 kali, 20 kali, tapi yang jelas sekali, mohon maaf kalau kalimatnya tidak pas, ya, sekali pakai begitu,
sekali dipakai sebagai pasangan hidup itu hanya boleh 4 maksimal, ya. Tapi ini tentu keluar daripada akhlak Islam, ya. Kita tidak menganjurkan hal ini, dan saya juga tidak menyukainya. Terus terang, orang-orang yang suka gonta-ganti pasangan menikah, meskipun dibolehkan, ya, tapi itu adalah salah satu bentuk perbuatan yang bisa masuk kepada kezaliman. Karena pada dasarnya prinsip menikah itu untuk permanen, ya, bukan untuk sementara. Makanya kenapa nikah mut'ah itu diharamkan, ya. Nikah mut'ah yang sehari, 2 hari, bahkan ada yang 1 jam, 2 jam, itu diharamkan dalam agama, karena prinsip Islam dalam memandang pernikahan itu adalah untuk selama-lamanya. Begitu pada hakikatnya, meskipun nanti ada rukhsah boleh bercerai jika memang ada faktor-faktor tertentu. Fa in khiftum, nah di sini Bapak dan Ibu, ya. Dan kalau kalian tidak bisa juga adil. Tadi sama anak yatim tidak bisa adil. Tidak bisa ngasih mas. Sekarang pada perempuan-perempuan juga nggak bisa adil, perempuan-perempuan biasa. Maka kata Allah, kalau seandainya kalian fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak takut kalian tidak bisa adil, ya, dan itu mungkin sangat berat, ya. Sangat berat sekali, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ini nanti juga akan kita temukan ayat yang mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan sanggup untuk berbuat adil kepada para wanita meskipun kalian sangat ingin melakukan perbuatan adil itu. Ya. Namun ibu-ibu jangan gembira dulu, ya. Ini ayat ini juga ada tafsirannya. Oh, Ustaz mengatakan nggak mungkin itu yang namanya laki-laki bisa adil, berarti nggak mungkin laki-laki menikah lebih dari 1. Bukan begitu maksudnya. Artinya kebanyakan laki-laki pertama nggak bisa adil. Tapi yang dimaksud dengan ayat yang tadi barusan saya bacakan adalah adil dalam soal perasaan, ya. Yang tidak mungkin manusia itu adil dalam soal perasaan. Karena Nabi saja beliau mengatakan beliau lebih menyayangi Aisyah, ya, dibanding istri-istri yang lain, karena memang Aisyah ini pintar, cantik, muda, ya, soleha dan lain sebagainya. Itu wajar. Yang namanya hati nggak mungkin dihisap, tapi yang dihisap oleh Allah terkait keadilan ini adalah penafkahannya, mabitnya, pakaiannya, kendaraannya, dan semua yang berbentuk materi itu yang harus adil. Ya, tapi kalau hati nggak bisa. Jangankan kepada istri, kita kepada anak saja ada di antara anak kita yang lebih kita sayangi dari yang lain, kan betul? Betul begitu tidak Bapak dan Ibu? Sehingga masalah hati kita tidak dihisap oleh Allah kalau tidak adil. Jadi itu maksudnya, ya. Jadi ibu-ibu jangan salah persepsi dengan yang saya sampaikan tadi, karena kebenaran harus tetap kita sampaikan. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut, khawatir tidak bisa berbuat adil, ya, fawahidatan, maka 1 saja. Ya, 1 saja. Ini kalau kita perdalam pembahasan tentang poligami ini mungkin bisa habis waktu kita di ayat ini saja Bapak dan Ibu. Ya, sementara waktu sudah menunjukkan 6.53. Tadi memang kita terlambat karena membahas profilnya, tapi tidak apa-apa, karena hari ini hari Ahad, saya mungkin izin nanti lebih agak 5 menit atau 10 menit, ya. Maka kalau tidak sanggup untuk berbuat adil, maka cukup 1 saja, ya. Jadi prinsipnya 1 sebetulnya menikah itu. Lalu kalau mampu, ya, ada kemampuan baik dari sisi materi, dari sisi fisik, dari sisi psikis, psikologi, ya, maka dia boleh menambahnya 2, 3 atau 4, ya. Tapi kebanyakan tidak mampu, maka cukup 1 saja. Au ma malakat aimanukum, atau kalau tidak sanggup juga berbuat ihsan, berbuat adil, berbuat baik kepada 1 orang istri itu, maka cukup dengan menggauli budak-budakmu saja. Nah, ini tentunya pada zaman dulu, ya. Sekarang tidak ada lagi perbudakan, telah diangkat oleh Rasulullah SAW, meskipun tidak ada ayat yang sharih, yang jelas, hadis yang jelas yang menghapuskan perbudakan wanita ini, ya, perbudakan atau penguasaan wanita-wanita budak di dalam tangan seorang laki-laki. Memang para ulama memang mengatakan tidak ada ayat yang jelas, tapi dalam prakteknya Rasulullah telah mulai menghapuskan perbudakan ini, sehingga hari ini tidak ada lagi manusia yang berhak untuk memperbudak manusia yang lainnya. Tapi zaman dulu, kalau tidak bisa menikah, ya, dengan 2, dengan 3, dengan 4, 1 saja. Kalaupun 1 pun nggak sanggup, maka cukup menggauli budak-budak perempuannya saja, ya. Karena budak pun nggak dikasih mahar apapun, nggak dikasih mahar, cukup dikasih makan secukupnya, minum secukupnya, pakaian sudah cukup itu, ya. Tidak mesti dia memenuhi kewajibannya sebagaimana dia memenuhi kewajiban kepada seorang wanita yang merdeka. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang ini paling minimal kata Allah. Ya, paling minimal yang bisa kamu lakukan yang supaya kalian tidak berbuat aniaya. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat
ya supaya kalian tidak berbuat aniaya. Ya, ini seminimal-minimalnya tindakan dengan menikahi hamba sahaya, ya supaya kalian tidak berbuat aniaya. Jadi Allah sangat mewanti-wanti kita Bapak dan Ibu untuk berbuat aniaya terhadap harta anak yatim, terhadap juga para wanita-wanita dan para istri, ya. Sehingga kalaupun tidak sanggup, kalau tidak sanggup maka cukup dengan menggauli budak saja, nggak usah menikah sekalian, begitu kata Allah kira-kira. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa atun nisaa sadaqatihinna, dan berikanlah kepada wanita-wanita yang engkau nikahi itu, wahai laki-laki, sadaqatihinna, wa atun nisaa sadaqatihinna, mas kawin, mahar, ya. Inilah yang menjadi pemberian secara ikhlas, secara rela, ya, secara suka. Jadi perintah daripada Allah untuk memberikan mahar ini salah satu dalil yang mewajibkan dalam pernikahan itu laki-laki wajib untuk memberikan mahar. Sebesar apapun itu tetap harus ada mahar, ya. Sekecil apapun tetap harus ada mahar, ya. Karena mahar itu adalah salah satu syarat rukun sahnya sebuah perkawinan. Jadi wajib laki-laki untuk memberikan mas kawin kepada perempuan. Nah, perkara itu ditangguhkan, ya, di awal baru simbolik, nanti sempurnanya baru setelah itu tidak ada masalah di situ. Ada ketentuan yang mengaturnya. Tapi yang jelas tidak mungkin wanita itu dinikahi, ya, dibawa begitu saja tanpa memberikan maharnya. Itu tidak dibolehkan. Fa in tibna lakum, maka jika berbaik hati mereka untuk kamu, an syai'in, dari sesuatu, ya, dari sebagian yang kalian berikan, maksudnya adalah kalau wanita yang kita nikahi itu dia berbaik hati kepada kita dengan memberikan sebagian dari mahar itu. Misal, ya, kita menikahi seorang perempuan, kita berikan maharnya katakanlah uang 100 juta. Selesai menikah, ya, kemudian dia melihat ini suaminya mungkin perlu modal untuk berdagang segala macam. Kemudian dia bilang, "Mas, ya, Bang, ini silahkan ambil uang ini. Tadi sudah saya terima mahar dari engkau, sekarang saya serahkan kembali untuk modal berdagang." Ya, itu dibolehkan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Kalau seandainya mereka berbaik hati kepadamu, yang perempuan tadi yang dinikahi, dari sesuatu yang berasal daripada sedekahnya itu atau maharnya itu, dan dia berbaik hati secara jiwanya, ya, bukan kamuflase saja, bukan lip service saja, tapi memang dari hatinya yang paling tulus, begitu, ya, dia memberikan sebagian daripada maharnya itu, maka kata Allah, fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah, nikmatilah, gunakanlah pemberian itu dalam perasaan sedap dan baik. Hani'an mari'a ini suatu idiom, ya, ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab ketika mereka melihat orang lain sedang menikmati suatu nikmat dari Allah, hani'an mari'a. Jadi kalau kita melihat orang makan, ya, kita mengucapkan hani'an mari'a, makanlah dalam keadaan sedap, nikmat, ya, lahap, mari'a, begitu juga dalam baik, ya, yang bersifat baik, lega, begitu, tanpa ada rasa was-was. Ya, ini masuk dengan Allah mengatakan, maka kalau seandainya pemberian itu diberikan dari mahar tersebut oleh perempuan yang kau nikahi, maka makanlah pemberian tersebut dalam keadaan lahap, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, ya, sedap. Kemudian di ayat berikutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kamu memberikan orang-orang yang bodoh, ya, harta-harta kalian. Di sini maksudnya bukan bodoh sebetulnya, orang-orang yang agak sedikit kurang sempurna akalnya. Ya, bodoh juga berarti, ya. Tapi maksud di sini sufaha di sini, ya, mohon izin Bapak dan Ibu, kalau kita membaca tafsir, ya, tafsir bil ma'thur, tafsir dari kalangan para sahabat, maka mereka hampir semuanya menerjemahkan as-sufaha di sini yaitu perempuan dan anak-anak kecil, ya. Ya, tapi saya mohon maaf di sini bukan berarti mengatakan ibu-ibu atau wanita itu orang bodoh, tidak. Tapi memang secara kodrat laki-laki diberikan kekuatan akal yang lebih kuat, lebih besar dibanding perempuan. Ya, karena itulah kodratnya Allah berikan. Ya, kalau perempuan itu banyak mengikuti perasaan, ya, dan sedikit akalnya, namun akalnya yang sedikit itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan laki-laki sebaliknya diberikan akal yang besar, hawa nafsunya agak lebih sedikit,
tapi hawa nafsunya sedikit itu sering mengalahkan akalnya yang begitu besar. Jadi semuanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi dalam konteks ini Allah mengatakan janganlah kamu sekali-kali memberikan orang-orang yang kurang sempurna akalnya, kurang kuat akalnya, harta-harta kalian. Amwalakum, ya. Nah, di sini ada dua penafsirannya Bapak dan Ibu. Amwalakum di sini bisa berarti harta pribadi yang kita miliki. Ada juga yang mengartikan yaitu harta anak-anak yatim yang sedang berada dalam penjagaan kita. Makanya Al-Quran menyebut dengan harta kita juga. Jadi kata Allah, jangan diberikan harta tersebut kepada orang-orang yang agak kurang akalnya, ya, kurang kuat kepribadiannya. Yaitu anak-anak dan wanita, jangan diberikan begitu saja, karena khawatir uang itu hilang, uang itu habis, uang itu menguap begitu saja, karena mereka tidak mahir, tidak pintar di dalam mengelolanya. Nah, di sini itu ada yang mengatakan itu harta kita pribadi, jadi nggak boleh jor-joran ngasih istri, ya, tanpa pertimbangan, ya, karena sayang sama istri langsung hartanya semua dikasih sama istri. Nah, ini dilarang dalam agama, karena sayang sama anak, semua harta diberi sama anak, ya, anak yang kecil gitu ya, anak yang masih TK, SD atau SMP, ya, yang belum kuat atau tumbuh akalnya. Tentu ada pengecualian ya, kalau memang seorang perempuan itu dia memang ahli akuntansi, ahli ekonomi, ya, memang pandai mengurus keuangan rumah tangga dengan baik, nah, itu tuh ada pengecualian. Tapi kebanyakan, ya, mohon maaf ibu-ibu, ya, kebanyakan banyak dari kalangan wanita itu yang tidak pandai menguasai dirinya ketika memiliki uang, sehingga dia beli ini, beli itu tanpa mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, barangkali tanpa melihatkan kepentingannya, mana prioritasnya dan lain sebagainya. Karena memang wanita itulah kodratnya, ya. Maka Allah melarang kita untuk memberikan harta kita kepada orang-orang yang sufaha tadi, yaitu dari kalangan wanita yang kurang akalnya dan anak-anak, ya, yang belum tumbuh pemahamannya, akalnya dengan baik. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yaitu harta-harta yang Allah jadikan untuk kalian itu sebagai kewajiban untuk menunaikannya dengan baik. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita ini harus kita tunaikan dengan baik, bukan untuk difoya-foyakan, dihambur-hamburkan begitu saja, diberikan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga karena itu dilarang harta itu diberikan kepada sufaha ini, ya. Maka jangan berikan kepada sufaha harta kalian, karena kalian itu adalah penjaga daripada harta yang Allah berikan kepada kalian untuk kalian tunaikan kewajiban kalian atasnya. Warzuquhum, dan meskipun Allah melarang kita untuk memberikan harta kepada sufaha tadi itu, yaitu wanita dan anak-anak kecil, tapi tetap Allah perintahkan warzuquhum, dan berilah mereka rezeki dari harta kamu itu, waksuhum, dan berilah mereka pakaian, waqulu lahum qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik, ya. Nah, memang di sini ada multi tafsir, ya Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah perintah kepada orang-orang laki-laki yang mengelola harta anak yatim, ya, jangan serta-merta diberikan begitu saja kalau anak itu belum terlihat pintar, belum dewasa, ya, tapi berikan sedikit rezeki mereka, berikan mereka pakaian, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Jangan hardik mereka ketika mereka minta uang, jangan bentak mereka ketika mereka meminta haknya, tapi ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Dalam tafsir At-Tabari bahkan dimintakan untuk mendoakan mereka. Tapi di lain sisi, yang lebih umum, ayat ini mengatakan, janganlah kita para laki-laki memberikan harta kita begitu saja tanpa pertimbangan kepada as-sufaha ini, ya, wanita-wanita, istri-istri yang kurang pendidikannya, kurang akalnya begitu, kemahirannya dalam mengelola harta, dan begitu juga anak-anak yang belum dewasa, ya. Namun demikian tetap kasih mereka rezeki, ya, kasih mereka pakaian. Nah, ini Allahu a'lam apakah ini akan merubah persepsi kita tentang konsep mengelola keuangan rumah tangga. Karena kebanyakan laki-laki kita Indonesia, ya, yang namanya gaji, semua penghasilan diberikan sama istri, ya. Ya, faktanya memang banyak yang berhasil, ya. Banyak istri itu sangat pandai di dalam mengelola. Tapi banyak juga yang tidak pandai, sehingga akhirnya suaminya ketiban selalu, ya. Baru minggu kedua uang sudah habis, ya, sementara pencariannya cuma itu, ya, sehingga akhirnya stres dan lain sebagainya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga jika demikian adanya, maka laki-laki yang harus pandai mengelola keuangan, ya, tidak salah. Makanya kalau di Arab itu Bapak dan Ibu, yang belanja ke pasar itu laki-laki,
Ya, di samping karena mungkin memang faktor aurat perempuan itu sangat dijaga di sana, tapi juga mungkin mengamalkan ayat ini. Mereka yang mengatur keuangan rumah tangga. Ya, karena mungkin menurut perempuan Arab-Arab di sana ya mereka tidak kuasa, tidak sanggup menahan emosinya ketika melihat barang-barang bagus di pasar begitu ya. Ya, tapi insya Allah ibu-ibu kita di sini tidak demikian adanya. Jadi bebas saja sebetulnya, bukan mesti wajib juga uang nafkah itu dikuasai oleh suami. Kalau yang memang sudah yang berjalan diberikan semua kepada istri dan berjalan dengan baik, amanah, ya cukup, ya tentu tidak ada yang salah di situ. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu, ya mohon maaf kita sudah lewat waktunya, tapi tinggal satu ayat lagi. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ini masih berhubungan dengan anak yatim ya. Dan ujilah anak-anak yatim tersebut sampai mereka baligh, sampai ke usia nikah. Uji di sini maksudnya adalah lihat apakah mereka sudah sanggup untuk mengelola hartanya sendiri atau belum. Ya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Balagun nikah di sini artinya mimpi basah ya. Laki-laki tentu tahu standar balighnya seorang laki-laki itu kalau dia sudah baligh, sudah mimpi basah yang membuat dia bisa menikah. Ya, dia bisa melahirkan seorang anak atau memproduksi anak ya dengan pasangannya. Nah, itu batasan anak yatim itu hartanya boleh dikuasai oleh walinya. Nah, menjelang itu maka seorang wali yang menjaga harta anak yatim ini harus melihat kemungkinan-kemungkinan itu ya. Wa batalul ujilah anak-anak yatim tersebut hingga apabila mereka telah sampai kepada usia pernikahan ya, telah mimpi basah ya. Maka setelah itu setelah mereka sampai kepada usia baligh, fa in anastum minhum rusdan. Kalau seandainya kalian melihat pada mereka itu kecerdasan, ya jadi di sini meskipun sudah baligh, tapi harus dilihat dulu apakah sudah terlihat cakap, cerdas, pandai, pintar mengelola harta atau masih lugu sekali, masih bodoh bahkan mungkin ya, atau mungkin dungu atau bego begitu ya. Karena ada juga mungkin yang manusia yang tipenya begitu, tidak pandai mengatur apapun ya. Maka kalau kita melihat, kamu sekalian telah melihat pada diri mereka itu rusdan, kecerdasan, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan kepada mereka harta mereka. Jadi kalau kita punya anak yatim di rumah, apakah itu anak kita sendiri, kalau dia sudah baligh, terlihat sudah mulai tumbuh kecakapannya, berikan haknya, jangan ditahan-tahan. Ya, karena kalau kita menahan nanti masuk ke dalam kelompok orang yang memakan harta anak yatim. Wala ta'kuluha israfan. Ya, dan jangan sekali-kali kalian memakannya secara berlebihan. Ya, wabidaron, dan tergesa-gesa sebelum mereka besar ya. Nah, sini maksudnya adalah ya tentunya ini penjelasan daripada batasan-batasan memakan harta anak yatim. Apakah tidak boleh sama sekali memakan harta anak yatim? Maka di sini ada penjelasan fikihnya. Kalau seandainya mereka besar bersama kita, maka kalau seandainya mereka kita buatkan makan, maka boleh kita bahasanya ya, mencomot dari piringnya ya. Tapi bukan berarti maksudnya di sini mengambil hartanya kemudian kita makan ya, bukan begitu maksudnya. Tapi ada bagian dari harta itu yang boleh kita ambil ya, untuk biaya hidup mereka yang untuk makan, yang di situ kita juga ikut nimbrung sekalian ya, beli berasnya. Boleh nggak kita makan beras yang kita beli daripada uang anak yatim yang tinggal bersama kita? Ya boleh ya, tapi jangan berlebihan. Ya, beli beras 1 ton kemudian kita makan untuk 10 tahun, itu tidak boleh tentunya ya. Wala ta'kuluha israfan, jangan berlebihan. Bisa diartikan ada anak yatim yang memiliki harta warisan kambing, sapi. Kemudian dia punya kambing itu ada susunya ya. Susunya boleh kita minum atau tidak? Boleh ya. Yang penting pokoknya zatnya tidak berkurang. Wabidaron ayyakbaru, dan tergesa-gesa. Ya, begitu melihat anak yatim ini sudah membalik, langsung dibuat strategi sedemikian rupa supaya harta ini dihabiskan ya sebelum mereka kadung besar gitu. Nah, ini dilarang dalam agama. Wa man kana ghaniyan, maka barang siapa yang kaya, memiliki kelebihan harta, artinya si walinya yatim tadi, kalau seandainya dia orang yang kaya, memiliki kecukupan harta, falyasta'fif, maka hendaklah dia menahan diri untuk memakan harta anak yatim tadi walau sedikit pun.
Ya, jadi pada dasarnya tidak boleh memakan harta anak yatim barang sedikit pun kalau dia kaya, ya. Maka barang siapa yang kaya, cukup hartanya, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri untuk tidak sedikit pun menyinggung, menyentuh harta anak yatim tersebut. Tetapi wa man kana faqiran, maka barang siapa yang fakir, miskin, tidak punya juga, ya, falyakul bil ma'ruf, maka bolehlah dia memakannya dengan cara yang baik, ya. Itu yang tadi kita maksud, tidak berlebihan, ya, dengan cara yang baik. Mungkin kasih tahu dulu anaknya, nah ini kita udah nggak ada uang lagi untuk makan, boleh ndak ibu ambil daripada harta milik kamu ini untuk kita belikan beras? Ya boleh bu, silakan. Nah, itu cara yang baik diantaranya. Bahkan oleh Imam At-Tabari, beliau menjelaskan cara yang baik di sini lebih ekstrim lagi Bapak dan Ibu. Bukan mengambil sama sekali, tetapi meminjam. Itu yang dibolehkan. Falyakul bil ma'ruf di sini ya dengan meminjam. Kalau memang hari itu lagi nggak ada uang atau apa, pinjam dulu, catat. Nanti begitu ada uang, kembalikan lagi. Sehingga tidak masuk ke dalam ranah memakan harta anak yatim. Falyakul bil ma'ruf. Meskipun miskin sekalipun. Kalau kaya udah jelas, nggak boleh ngambil sedikit pun. Tetapi kalau miskin, nggak punya apa-apa juga yang buat dimakan, bahkan boleh mengambil harta anak yatim, tapi dengan cara yang ma'ruf. Ya. Baik dengan tadi cara yang kita sampaikan, begitu juga dengan meminjamnya. Ya. Nah, mohon izin sebentar Bapak dan Ibu. Bentar ya. 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 Jadi demikian tadi kita sampaikan, kalau seandainya dia miskin, maka dia boleh memakannya dengan yang ma'ruf, atau kalau kita mengambil pendapat Imam Tabari, maka mengambilnya dengan cara berhutang, ya, dicatat dulu ya pemakaiannya, nanti begitu kita ada uang baru kita kembalikan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, maka kalau seandainya kalian telah menyerahkan harta-harta mereka itu kepada mereka, ya, begitu sampai waktunya sang anak telah balik, telah cakap, mungkin dia minta modal untuk berdagang, ya, pergi sekolah, kuliah dan lain sebagainya, maka lalu kita berikan kepada mereka hartanya. Nah, ketika kita telah memberikan kepada mereka hartanya tersebut, maka perintah Allah adalah fa'ashhidu alaihim. Maka persaksikanlah, ya, buat kesaksian. Baik itu dengan mencatatnya atau memanggil orang, ya, sebagai saksi untuk menunjukkan bahwasanya titipan Allah kepada kita berupa harta anak yatim itu telah kita sampaikan kepada pemiliknya, yaitu anak yatim tersebut. Jadi harus diiklankan, ya, harus diumumkan, ya. Kalau bisa pakai pernyataan tertulis, saya telah menerima, ya, saya telah menyerahkan dan lain sebagainya, ya. Teknisnya mungkin bisa macam-macam, tapi yang jelas perintah Allah, maka persaksikanlah kepada mereka. Fa'ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah kelak menjadi penghitung atau pengawas atas harta anak-anak yatim yang kita kelola tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, inilah tadabbur, ya, yang mungkin terasa sangat singkat sekali. Banyak hal-hal yang terlewati, saya yakin, ya. Karena ini sudah membahas masalah-masalah fikih juga di sini, makanya saya katakan tadi kita perlu fokus di sini karena banyak sekali masalah fikih yang harus kita diskusikan. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, ya, senantiasa saya menyampaikan bahwasanya fungsi saya dalam majelis ini hanya adalah memimpin tadabbur, ya. Kita sama-sama mentadabburi. Ya, mungkin saya karena diminta memimpin, ya, saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Tapi saya tidak menafikan banyak di antara Bapak dan Ibu yang juga memiliki bacaan, wawasan yang sangat luas, ya, termasuk juga dengan apa yang kita tadabburi pada pagi hari ini. Makanya saya mohon, jika penyampaian saya ada yang salah, mohon dikoreksi, dan jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Ya, yang namanya tadabbur, ya, kita bisa bermacam-macam persepsi kita bisa bermacam-macam interpretasi kita, dan itulah di antara kemukjizatan Al-Quran ini, sehingga kita tidak pernah bosan sekalipun membacanya. Yang hari ini kita telah tadabburi surah An-Nisa ini Bapak dan Ibu, kalau kita besok ulangi lagi dengan membahas ayat yang sama ini, maka saya jamin, saya pastikan kita akan mendapatkan lagi makna-makna ibrah-ibrah yang baru yang belum kita bahas pada hari ini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf kekurangan penyampaian saya dan juga kelebihan waktunya serta salah dan khilaf perkataan dan ucapan saya. Kita lanjut dengan diskusi tanya jawab
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.